Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, jika seluruh sejarah yang kita pelajari selama ini ternyata bukanlah awal dari kisah bumi. Bayangkan, jauh sebelum manusia pertama membuka matanya, jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, jauh sebelum ada bahasa, kerajaan, dan peradaban, bumi ini ternyata tidak kosong. Ada makhluk lain yang lebih dahulu berjalan di atas tanah yang sama. Mereka hidup, membangun kelompok-kelompok mereka sendiri, memiliki pemimpin, memiliki keluarga, memiliki keturunan yang terus bertambah dari generasi ke generasi. Mereka mengenal pilihan, mengenal kekuasaan, mengenal ketaatan, dan juga mengenal pemberontakan. Lalu sesuatu terjadi, konflik mulai muncul, permusuhan menyebar, dan bumi yang awalnya menjadi tempat kehidupan, perlahan berubah menjadi tempat kerusakan dan pertumpahan darah. Jika kisah ini benar, maka sejarah penghuni bumi tidak dimulai dari manusia. Ada sebuah bab yang lebih tua, sebuah bab yang hampir terlupakan, sebuah bab yang berlangsung jauh sebelum Nabi Adam menginjakkan kaki di dunia. Dan yang membuat misteri ini semakin menarik adalah apa yang terjadi ketika Allah mengumumkan rencana penciptaan manusia pertama. Pada suatu waktu yang hanya diketahui oleh Allah, para malaikat mendengar sebuah keputusan besar. Keputusan yang kelak akan mengubah arah sejarah bumi untuk selamanya. Allah berfirman bahwa Dia akan menjadikan seorang khalifah di bumi, sebuah makhluk baru, makhluk yang belum pernah ada sebelumnya, makhluk yang akan memikul amanah besar, makhluk yang kelak membangun kota-kota, mendirikan kerajaan, menciptakan ilmu pengetahuan, dan mewarisi bumi dari generasi ke generasi. Namun, respons para malaikat sungguh mengejutkan. Mereka tidak bertanya tentang rupa makhluk itu, tidak bertanya tentang kekuatannya, tidak pula bertanya tentang keistimewaannya. Sebaliknya, mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan di sana makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih, memujimu, dan menyucikan namamu?" Pertanyaan itu menggema seperti sebuah teka-teki, karena pada saat itu, manusia bahkan belum diciptakan, Nabi Adam belum ada. Belum ada sejarah manusia, belum ada perang, belum ada pembunuhan, belum ada satu tetes darah manusia pun yang pernah tertumpah di muka bumi. Lalu mengapa para malaikat langsung berbicara tentang kerusakan dan pertumpahan darah? Bagaimana mereka bisa mengetahui kemungkinan itu? Apakah Allah telah memberitahukan sesuatu kepada mereka? Ataukah para malaikat sedang mengingat sebuah peristiwa yang pernah mereka saksikan sebelumnya? Sebuah peristiwa yang terjadi jauh sebelum manusia ada. Sebuah kisah tentang penghuni bumi terdahulu. Disinilah pembahasan menjadi semakin menarik. Karena dalam khazanah tafsir Islam, sebagian ulama menjelaskan bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan, bumi telah dihuni oleh makhluk lain. Makhluk yang memiliki akal, memiliki kehendak bebas, memiliki keturunan, dan mampu memilih antara ketaatan atau pembangkangan. Makhluk itu bukan manusia, mereka adalah bangsa jin. Lalu siapakah sebenarnya bangsa jin itu? Bagaimana kehidupan mereka sebelum manusia ada? Dan benarkah mereka pernah menghuni bumi jauh sebelum dimulainya sejarah keturunan Adam? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus mengenal terlebih dahulu siapa sebenarnya bangsa jin. Karena dalam Al-Quran, jin bukanlah makhluk mitologi, bukan legenda, bukan pula cerita rakyat yang lahir dari imajinasi manusia. Mereka adalah salah satu ciptaan Allah yang nyata. Keberadaan mereka disebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Bahkan terdapat satu surah khusus yang diberi nama Surah Al-Jin. Al-Quran menjelaskan bahwa jin telah diciptakan sebelum manusia. Jika Nabi Adam diciptakan dari tanah, maka jin diciptakan dari api. Allah berfirman bahwa jin diciptakan dari naris samum dan marijin min nar. Para ulama tafsir menjelaskan istilah ini sebagai api yang sangat panas, menyala dan bergerak tanpa asap. Berbeda dengan api yang biasa dilihat manusia. Api tersebut menggambarkan asal penciptaan yang memiliki sifat ringan, cepat, dan tidak terlihat oleh mata manusia dalam kondisi normal. Karena itulah jin memiliki karakteristik yang berbeda dari manusia. Mereka hidup di dunia yang sama, namun berada pada dimensi keberadaan yang tidak dapat disaksikan secara langsung oleh manusia. Menariknya, meskipun diciptakan dari unsur yang berbeda, jin memiliki banyak kesamaan dengan manusia.
Mereka bukan seperti malaikat yang selalu taat. Mereka memiliki kehendak bebas, mereka dapat memilih, mereka dapat berpikir, mereka dapat beriman, dan mereka juga dapat membangkang. Dalam surah Al-Jin bahkan disebutkan bahwa di antara mereka ada yang saleh dan ada pula yang tidak, ada yang beriman kepada Allah dan ada pula yang menolak petunjuknya. Karena itulah para ulama sering menyebut jin sebagai makhluk mukallaf, artinya mereka juga dibebani tanggung jawab sebagaimana manusia. Mereka menerima perintah, menerima larangan, menerima ujian, dan kelak akan menerima balasan atas apa yang mereka lakukan. Namun disinilah bagian yang paling menarik. Ketika sebuah makhluk diberi kebebasan memilih, selalu ada dua kemungkinan yang muncul, kemungkinan untuk membangun, atau kemungkinan untuk menghancurkan, kemungkinan untuk taat, atau kemungkinan untuk memberontak. Dan menurut sejumlah riwayat yang disebutkan oleh para ulama tafsir, setelah hidup dalam waktu yang sangat panjang di muka bumi, sebagian bangsa jin mulai memilih jalan yang salah. Sedikit demi sedikit, perselisihan mulai muncul, kesombongan mulai tumbuh, permusuhan mulai menyebar, hingga akhirnya bumi yang pernah mereka huni mengalami sesuatu yang kelak menjadi bagian dari misteri terbesar sebelum penciptaan Nabi Adam. Sebuah masa ketika kerusakan dan pertumpahan darah disebut-sebut mulai memenuhi bumi. Benarkah hal itu pernah terjadi? Dan apakah peristiwa itulah yang membuat para malaikat langsung mengaitkan penciptaan manusia dengan kerusakan dan pertumpahan darah? Disinilah kisah bangsa jin memasuki babak yang paling misterius, ketika bangsa jin menguasai bumi. Lalu, bagaimana kehidupan bangsa jin setelah mereka menghuni bumi selama masa yang sangat panjang? Disinilah pembahasan mulai memasuki wilayah yang sering disebut para ulama sebagai bagian dari sejarah tertua penghuni bumi. Sejumlah riwayat yang dinukil dalam kitab-kitab tafsir klasik menyebutkan bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan, bumi telah dihuni oleh bangsa jin dalam jumlah yang sangat besar. Mereka tersebar di berbagai penjuru bumi, menempati wilayah-wilayah yang luas, membentuk kelompok-kelompok, dan menjalani kehidupan sebagaimana sebuah bangsa yang berkembang. Tentu saja, kita tidak memiliki catatan sejarah yang rinci tentang bagaimana bentuk kehidupan mereka. Tidak ada peninggalan yang dapat dipastikan berasal dari mereka. Tidak ada dokumen yang merekam peradaban mereka. Karena semua itu terjadi jauh sebelum sejarah manusia dimulai. Namun para ulama yang membahas riwayat-riwayat ini menggambarkan satu hal yang menarik, bahwa bangsa jin pernah menjadi penghuni utama bumi sebelum datangnya keturunan Adam. Pada awalnya, mereka hidup sebagaimana makhluk yang diberi pilihan, sebagian taat, sebagian beriman, sebagian menjalankan perintah Allah. Namun waktu yang panjang seringkali menjadi ujian bagi sebuah bangsa. Generasi berganti, kekuasaan berpindah, keinginan-keinginan mulai tumbuh, dan menurut sejumlah riwayat, perlahan-lahan muncul apa yang selalu muncul ketika makhluk berkehendak bebas mulai melupakan batas-batas yang ditetapkan oleh Tuhannya. Kesombongan, persaingan, perebutan kekuasaan, permusuhan. Apa yang awalnya hanya konflik kecil berkembang menjadi perselisihan yang semakin besar. Kelompok melawan kelompok, golongan melawan golongan, dan sedikit demi sedikit, kedamaian yang pernah ada mulai menghilang. Sebagian riwayat bahkan menyebut bahwa bumi dipenuhi berbagai bentuk kerusakan. Kezaliman menjadi hal yang biasa, pertumpahan darah mulai terjadi, dan kehidupan yang semula berjalan teratur berubah menjadi kekacauan. Perlu dipahami bahwa rincian peristiwa-peristiwa ini tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai detail-detailnya. Sebagian menerima riwayat-riwayat tersebut sebagai penjelas yang mungkin terjadi. Sebagian lainnya memilih bersikap hati-hati karena tidak semua riwayat memiliki tingkat kekuatan yang sama. Namun, ada satu hal yang membuat pembahasan ini terus menarik perhatian para mufasir selama berabad-abad, yaitu hubungan antara kisah bangsa jin dan pertanyaan para malaikat ketika Allah hendak menciptakan Adam. Karena saat Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Para malaikat langsung menjawab, "Apakah engkau hendak menjadikan di sana makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Mengapa mereka menggunakan kata-kata itu? Mengapa yang disebut justru kerusakan dan pertumpahan darah? Mengapa bukan pertanyaan lain? Sebagian ulama berpendapat, para malaikat telah menyaksikan apa yang terjadi pada penghuni bumi sebelumnya.
Mereka melihat bagaimana makhluk yang diberi kebebasan memilih dapat menggunakan kebebasan itu untuk melakukan kerusakan. Mereka melihat bagaimana kekuasaan dapat berubah menjadi kezaliman, dan bagaimana perselisihan dapat berujung pada pertumpahan darah. Karena itulah ketika mendengar akan hadir makhluk baru yang juga memiliki kehendak bebas, mereka bertanya tentang hikmah di balik keputusan tersebut, bukan karena membangkang, bukan karena menolak perintah Allah, tetapi karena ingin memahami rahasia besar yang belum mereka ketahui. Namun setelah semua itu, muncul sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar, pertanyaan yang telah mengundang perenungan para ulama selama berabad-abad. Jika bangsa jin memang telah ada sebelum manusia, jika mereka telah hidup di bumi selama masa yang sangat panjang, jika mereka juga memiliki akal, kehendak bebas, dan kemampuan untuk beribadah kepada Allah, lalu mengapa Allah menciptakan makhluk yang baru? Mengapa menghadirkan manusia? Bukankah bumi telah memiliki penghuninya? Bukankah sudah ada makhluk yang mampu memilih antara taat dan durhaka? Apa yang sebenarnya belum ada sehingga penciptaan manusia menjadi bagian dari rencana besar Allah? Pertanyaan ini menjadi semakin menarik ketika kita mengingat bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi pada bangsa jin. Allah mengetahui seluruh sejarah mereka. Allah mengetahui kebaikan yang pernah mereka lakukan. Dan Allah juga mengetahui kerusakan yang pernah terjadi di antara mereka. Namun, meskipun demikian, Allah tetap berkehendak menciptakan Adam. Bahkan lebih dari itu, Allah tidak sekadar menciptakan manusia sebagai makhluk baru. Allah memilih manusia untuk memikul sebuah amanah yang sangat besar. Sebuah amanah yang tidak disebutkan diberikan kepada bangsa jin dalam bentuk yang sama. Amanah sebagai khalifah di muka bumi. Disinilah misteri itu semakin dalam. Karena jika dilihat dari kekuatan fisik, manusia bukanlah makhluk terkuat. Jika dilihat dari kecepatan, manusia bukanlah yang tercepat. Jika dilihat dari kemampuan bertahan hidup, banyak makhluk lain yang jauh lebih unggul. Lalu apa yang dimiliki manusia? Apa yang membuat Adam begitu istimewa? Mengapa Allah memilih makhluk yang berasal dari tanah untuk menjadi khalifah? Mengapa bukan malaikat yang selalu taat? Mengapa bukan jin yang telah lebih dahulu menghuni bumi? Dan mengapa para malaikat sendiri tampak ingin memahami hikmah di balik keputusan tersebut? Jawabannya belum akan terlihat saat ini, karena rahasia itu baru akan mulai terungkap pada peristiwa berikutnya. Sebuah peristiwa yang menjadi titik awal seluruh sejarah manusia. Peristiwa ketika Allah membentuk sosok pertama dari tanah bumi. Tanah yang kelak akan menjadi asal-usul seluruh umat manusia. Tanah yang tampak sederhana. Namun darinya akan lahir para nabi, para ulama, para raja, para penjelajah, para ilmuwan, dan miliaran manusia yang akan memenuhi bumi hingga hari kiamat. Dan di sanalah kisah manusia benar-benar dimulai, bukan di sebuah kerajaan, bukan di sebuah kota, bukan pula di sebuah peradaban, melainkan di hadapan Sang Pencipta, ketika Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Namun kisah itu akan kita lanjutkan pada bagian berikutnya, karena apa yang terjadi setelah penciptaan Adam akan mengubah sejarah alam semesta untuk selamanya. Jika Anda menikmati pembahasan sejarah Islam seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, tuliskan pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar, bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, serta subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya dari perjalanan panjang sejarah manusia menurut Islam.